Ya, nama saya Andi Suhendi Pertanyaannya, dari Jakarta. Pertanyaannya sama dengan yang pertama, Pak. Mohon maaf, Pak Haji. Saya punya utang 260 juta. ya recehan. Iya, tapi itu akibatnya ke keluarga itu ya saya itu udah diambang kehancuran itu aja. Apa? Diambang kehancuran lah istilahnya. Yang hancur Utang apanya? dalam Yang arti, hancur apanya? Yang hancur apanya? minta cerai lah apa dan macam-macam. Minta cerai? Iya gitu. Iya iya lah bos. Istri mana yang suaminya bokeh mau? Iya. Coba tanya ibu-ibu. Ibu mau suaminya bokeh? Nggak mau. Cocok deh lo kalau dicerain. Gue setuju. Gue setuju. Kalau bisa buru-buru cerai. Jadi masalahnya Pak Haji, itu rumah di bank itunya sertifikatnya. Bank ini. Iya, BPKB mobil di bank juga, BPKB motor di bank juga, ditambah pinjol-pinjol. Jadi ya itu aja. Nah ini sekarang itu sedang, wah, penagih debt collector itu sedang menghantam saya ini. Gampang lah bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, nama saya Andi Suhendi Pertanyaannya, dari Jakarta. Pertanyaannya sama dengan yang pertama, Pak. Mohon maaf, Pak Haji. Saya punya utang 260 juta. ya recehan. Iya, tapi itu akibatnya ke keluarga itu ya saya itu udah diambang kehancuran itu aja. Apa? Diambang kehancuran lah istilahnya. Yang hancur Utang apanya? dalam Yang arti, hancur apanya? Yang hancur apanya? minta cerai lah apa dan macam-macam. Minta cerai? Iya gitu. Iya iya lah bos. Istri mana yang suaminya bokeh mau? Iya. Coba tanya ibu-ibu. Ibu mau suaminya bokeh? Nggak mau. Cocok deh lo kalau dicerain. Gue setuju. Gue setuju. Kalau bisa buru-buru cerai. Jadi masalahnya Pak Haji, itu rumah di bank itunya sertifikatnya. Bank ini. Iya, BPKB mobil di bank juga, BPKB motor di bank juga, ditambah pinjol-pinjol. Jadi ya itu aja. Nah ini sekarang itu sedang, wah, penagih debt collector itu sedang menghantam saya ini. Gampang lah bos. Kan ayatnya gini ayatnya. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, diusir sama Allah. Keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Lo terima dulu tuh takdir Allah. Lo dikejar-kejar debt collector. Kan lo nggak pernah nerima takdir Allah. Lo malah nyari solusi, nyari ikhtiar, nyari syariat. Nah itu yang nggak bisa bos. Betul, Pak. Nggak boleh. Makin lo nyari solusi, makin jauh dari Allah. Karena Allah nggak hobi, nggak butuh solusi. Butuhnya apa tahu lo? Aminin. Simpel bener Allah. Aminin. Amin. Amin. Nah, nanti Allah yang bekerja. Kalau ini kan lo yang bekerja. Mikir. Mikir. Nggak boleh bos. Terima dulu takdir Tuhan. Itu hanya per detik. Ada lagi? Yang kedua pengen kaya raya itu. Ya nggak, utangnya aja belum lunas kayaknya. Ya itu. Bos, Kuncinya itu. tidak ada orang kaya raya pipinya tembem. Nggak ada. Cocoknya lo dicerain aja bos. Otomatis kalau pengen kaya, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, itu doang. Praktekin, nanti pasti kaya raya lah. Itu. Ada lagi? Udah itu aja. Yang utang gimana? Itu aja ya. Kan lu belum menerima takdir Tuhan. Lu udah menerima takdir Tuhan belum? Ya sudah terima. Ya kalau mau lu dengerin aja yang bapak tadi tuh yang besok mau privat khusus. Lu di ruangan bawah. Kalau lu mau, tapi kan besok. Lu kan berarti nggak pulang, atau lu pulang mesti balik lagi. Iya. Privatnya di bawah. Itu. Boleh gak Pak Haji ngikut? Boleh bos, boleh. Nggak dilarang. Ada lagi? Sudah itu aja. Oke, belajar. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama saya Arifin. Namanya siapa? Arifin. Arif. Arifin. Nah, Arifin. Iya. Berapa pinnya? Rahasia itu aja. Raja. Rahasia. Gini Pak J. Pertanyaannya mungkin sama seperti yang pertama dan yang kedua, masalah hutang. Nah, Terkabul ya? Pertanyaan apa? pertanyaannya sama masalah yang pertama yang kedua. Masalah Utang lu berapa? Betul. Sekitar 100-an juta. Saya udah diterima. Lah, gini untuk minta pencerahannya, untuk dari ilmu yang paling cepat untuk menuntaskan hutang tuh yang mana Pak J?
terima takdir Tuhan. Lu kan nggak nerima. Ciri-ciri orang yang tidak terima takdir Tuhan, tiga: mikir, komen, ngeluh. Sampai kiamat gak bakal terkabul. Karena lu mikir, komen, ngeluh. Kok tahu Pak Haji? Ya buktinya lu belum terkabul. Bener. Iya. Tadi saksinya Pak Hengki. Pak Hengki dari tadi japri saya dari jam 3. Nggak jawab. Jawab gak? Enggak. Kok enggak Ji? Karena gue lagi serius bos. Ngomong, ngajarin. Sini gue ajarin. Kalau terkabul, duit yang di lo pindah ke gue ya. Hah? Kok Pak Haji tahu Pak saya bawa duit? Tahu lah. Ini gue ajarin nih. Gue ngajarin nggak gue jawab ya betul. Padahal Pak Hengki kasih saya mobil Land Cruiser. Harusnya gue jawab. Mau tahu jawab gue? Ntar malam aja bos kita ngobrol. Karena saya tahu anak yatim besok tuh mau ke Dufan, butuh duit. Gitu loh bos. Mau cari duit di mana? Emang jaring? Shit. Enggak lah. Gua ajarin. Bos. Bisa gak lu jangan mikir? Hari ini. Gak usah lama-lama. Gue tungguin. Itu tadi HP lo bunyi kerang-kering. Gak penting. Yang penting lo dulu. Kalau lo bisa, duit lo pindah ke gue. Coba jangan mikir. Dia nggak mikir tuh. Seneng-seneng di jalan. Dateng dia ke Plaza Indonesia jalan seneng-seneng. Tuh duitnya bisa pindah ke rekening saya. Pindah. Bisa pindah ke mobil saya. Mau tahu berapa? 200 juta. Nah, coba lu jangan mikir. Lo kan, saya udah nggak mikir. Lah buktinya nggak terkabul. Berarti lu masih mikir. Saya nggak komen. Lah itu buktinya belum terkabul. Berarti lu masih komen. Saya udah nggak ngeluh. Itu buktinya kok belum terkabul. Lu masih ngeluh. Begitu. Coba lu jalanin dulu. Bener Pak Haji. Tadi ada ngasih duit 200 juta. Ada nih gue telepon. Lu harus bisa bud. Semua. Syaratnya menerima takdir Tuhan 3. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Lu masih bos. Coba jangan. Bisa gak? Insya Allah diusahain Pak Haji. Bisa. Gimana caranya? Nah itu dia. Caranya? Iya, gimana Otaknya caranya? dikosongin dong. Kosongin. Iya. Kosongin. Dan bawa naik tuh duit tadi yang orang kasih 200 juta tadi, yang pindah mobil, yang 200 juta dari sana. Bawa naik. 200 juta bos, cuma ngajarin nggak sampai sejam bos. Mosok lo. Kalau lo bisa, tuh duit gue 100 juta lo bawa pulang. Gue dapet cepet aja nggak apa-apa. Tapi nya kan lo nggak bisa, masih mikir. Aduh, besok jatuh tempo. Kan besok jatuh temponya. Emang umur lo sampai besok. Jadi sepakat ya, kalau pengen terkabul, terima takdir Tuhan. Apa caranya? Terima takdir Tuhan. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Jadi apa yang dijalanin? Jalanin, syukurin, nikmatin. Lu syukur aja bos. Gue malah senang-senang tadi. Anda bersyukur sama Tuhan, makan yang enak-enak sambil ketawa seneng. Haji, gue gak dipantau, ngapain? Orang pasti terkabul. Kamu kabarin gue, duit pindahin. Jam 3 bos, duit pindahin. Karena kan gue lagi mau ngajarin. Si bos ngebel, ya. Dia kan ya. Gila kalau lu. Karena gue mau, kalau ini bisa, nanti saya mau praktekin ke Pak Hengki, ke bapak yang tadi. Nah lu juga. Bisa gak jangan mikir? Ini semua berlaku. Bisa gak jangan mikir? Bisa. Jangan komen. Bu, maaf nih bu. Budak bertahun-tahun sampai tua. Nabi apa tuh? Nabi Zakaria. Emang ada Nabi Zakaria? Ada. Nah, Nabi Zakaria itu tidak punya anak bertahun-tahun sampai tua. Nah, akhirnya Allah kasih petunjuk. Maksud gua bos, praktekin dah, ini berlaku kok gampang. Bu, Nabi Zakaria itu nggak punya anak sampai tua. Akhirnya dia minta sama Allah. Allah kabulinnya, mau tahu caranya Allah kabulinnya. Nabi Zakaria dibikin tidak bisa ngomong, bisu sampai 3 hari. Besoknya istrinya hamil. Kan ditanya sama Nabi Zakaria, Allah, ciri-cirinya apa biar hajat aku terkabul? 3 hari aku bisuin kamu. Karena kalau Nabi Zakaria suruh tidak ngomong 3 hari, nggak bisa, apalagi lu. Gatel pengen ngomong, diem dong 3 hari. Jadi kalau istri nanya, Diam aja. istri kalau manggil apa? Istri kalau manggil apa? Ayah.
Ayah. Ayah. Ayah. Aja. Lu mau ngomong aja. Apalagi di medsos. Ngomong aja. Nulis aja. Nggak boleh bos. Nyimak. Orang yang suka ngomong bos. Rata-rata. Kalau punya mobil, mobil cicilan. Kalau dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya rumah, rumah cicilan. Kalau dia punya istri, istri cicilan. Ya iyalah, hobinya dia ngomong. Komen di Instagram, komen di WhatsApp grup, komen di Facebook, komen di TikTok. Nggak boleh bos. Nyimak aja. Ada TikTok nyimak, Instagram nyimak, begini. Ini mah nggak komen. Aduh. Oke? Sebelahnya. Nama bos. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni. Sekarang kan saya profesi jadi marketing properti. Marketing properti. Ya. Bedanya apa sama marketing kuburan? Beda ya? Termasuk juga itu properti juga. Oh, marketing. Ya. Pertanyaan apa Pak? Ini saya sudah berapa bulan terakhir ini nggak closing nih penjualan rumahnya gitu. Nah jadi setiap saya mau closing ada aja yang hambatannya gitu kan, jadi nggak jadi closing jadinya. Nah caranya gimana supaya saya Gampang. Buat marketing properti, marketing mobil, marketing motor, marketing tambang, mau tambang nikel, mau tambang batu bara, apa aja marketing apa aja, atau bahasa premannya maklar, atau bahasa premannya namanya apalah itu. Tulis bapak yang dijual apa, bapak gosok pakai celana dalam, bapak gosok. Ada pembelinya, ada pembelinya, ada pembelinya, ada pembelinya, ada pembelinya. Boleh. Bapak colek alat kelamin bapak, tempelin di produknya. Laku. Hari ini transaksi, hari ini transaksi, hari ini transaksi. Bisa. Colek alat kelamin, taruh di mulut. Ada transaksi, bisa. Terserah bapak mau praktek apa aja. Ada lagi? Yang kedua ini saya kan lagi ada kebutuhan mendesak nih Pak, seperti bayar uang kuliah, terus bayar Ini dulu aja dipraktekin, nanti kan transaksi dapat komisi. oh gitu ya. Kalau bapak mau cepet ya tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Harus 12 juz kalau mendesak. Kalau nggak mendesak ya nggak usah. Ada lagi? Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Putri Hardianti. Lagi mau nanya, jadi saya itu punya kafe, adanya di Pakansari, Sentul. Sentul. Pakansari Stadion Cibinong. Oh, Cibinong. Ya. Punya sendiri apa join? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Punya Nah, kamu sendiri. di berkeluarga belum? Belum. 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 Di rumah tinggal sama siapa? Sama mama, sama adik, sama papa. Oke. Jadi kafe saya itu di Pakansari udah 1 tahun, udah mau jalan tahun kedua ini. Dan saya itu bangun kafe itu dari uang hasil tabungan saya udah lama banget gitu. Jadi semua saya taruh di situ. Tapi Emang tanahnya sewa apa beli? masih sewa Pak Haji. Tanahnya sewa. Iya. Bangunannya bangun sendiri. Bangunannya bangun sendiri. Sewanya berapa lama? Sewanya per tahun karena uangnya pasti. Tanahnya? Iya. Setahun sewanya? Per tahun. Berapa Iya. harga yang sewa? Sekitar 80 atau 85 gitu. 85. 80. Sewa tanah doang? Iya. Oh. Sewa tanah doang. Dan akhir-akhir ini itu omsetnya itu nggak ada sama sekali Pak Haji. Nggak ada. Iya, bukan nggak ada, jadi sepi banget gitu Pak Haji. Sepi banget, sampai sehari itu jualan 15.000. Ya tadinya karyawan saya itu ada 8, sekarang sisa 3. Sekarang sisa 3 dan bahkan gaji karyawan apa segala macam itu udah masih ngocek kantong pribadi gitu Pak Haji, belum bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Gimana? Pertanyaannya? Pertanyaannya jadi gimana caranya supaya usaha saya itu, kafe saya tuh bisa rame? Karena saya punya target per harinya itu omset itu minimal 5 juta sampai 10 juta untuk nutupin perputaran uangnya setiap 5 harinya. juta? 5 juta per hari. Sehari? Iya. Berarti segini dong 5 juta. Iya. Waduh. Karena kafenya lumayan besar Pak Haji. Saya ngebangunnya lumayan. Jadi pertanyaannya biar omsetnya Biar naik. omsetnya itu besar dan bisa rame gitu Pak Haji. Gampang lah. Minta celana dalam mama 1, minta celana dalam kamu 1, minta celana dalam papa 1. 3 celana dalam direndam. Adik saya enggak Pak Haji? Enggak. Oh ya. Mama, papa, mbaknya Iya. direndam.
Air reneman celana dalamnya itu tiap hari dicawik-cawik. Tiap hari. Dari mama sama papa. Umur yang paling tua umur siapa? Papa, Umurnya berapa? 58. 58 hari. Jadi tiap hari kalau malam kamu rendam. Paginya kamu cawik-cawik. Tiap pagi. Itu yang, maaf Pak Haji, itu yang nyiraminnya harus saya atau bisa? Bebas, siapa aja. Bebas. Disiramin. Depannya, parkirannya, depannya, pintu masuknya dicawik-cawik. 2. Tiap hari. Mau jam berapa aja. Mau subuh, mau siang, mau malam, mau kapan aja. Tiap hari. Mejanya orang yang duduk harus dilap pakai celana dalam mama, papa, kamu. Tiap hari. Pakai celana dalam yang mana? Yang tadi buat ngerendam itu. Diperes, bersihkan, buat ngelap. Meja, kursi, tiap hari sekali selama 58 hari. Besok nanti malam rendam lagi, cawik-cawik lagi. Karena rezeki kamu, pelanggan kamu udah kesedot ke sana. Jadi dia mau pulang bingung. Mana nih? Nah, kalau kamu lap, nanti dia ingat, oh iya tuh, masuk lagi. Nanti yang ada radius 1 kilo muter, pelanggannya pindah ke kamu semua. Gitu. Ada lagi? Udah Pak Haji cukup. Oke, perhatiin ya. Iya Pak Haji. Minimal ngelap meja sama kursi pengunjung buat duduk Iya. tamu minimal sehari sekali. Mau Iya. jam berapa aja. Tapi- Siramin tiap hari. Karena si hokinya udah lupa mau pulang kemana. Iya. Udah ditutup. Usaha kamu udah ditutup, jadi pulang bingung. Tapi jangan dicawik-cawik, ada celah kelihatan pada masuk. Kalau ibarat burung walet, ada lubang kecilnya masuk. Nanti kalau itu udah dilakuin sama 58 hari, itu radius 1 kilo, itu semua pelanggan kafe yang ada di situ semuanya pindah ke kamu, dia pada kosong semua. Amin, 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 amin. Ada lagi? Udah, Ini Pak. berlaku buat semua. Hah? Iya. Soalnya iya Pak Haji, itu tuh hampir kayak ada salah satu apa namanya, kayak dia tuh mau nawarin produk ke kafe kita gitu. Sampai nanya ini tuh buka udah berapa lama gitu. Padahal kita udah buka udah hampir mau 2 tahun, tapi dia bilang saya setiap hari kerja bolak-balik sini tapi nggak pernah ngeliat kafe. Iya, ketutup, ditutup, ada yang nutup. Ada yang nutup, gitu. Ada yang nutup. Nanti kalau ditutup buka. Oke Pak Haji. Ada lagi? Udah, terima Oke, kasih Pak Haji. bos. Biasanya kalau kita datang ke orang pinter, kalau ada keluhan kayak gini, kitanya nih sebagai orang pinter datang ke tempatnya dia. Kalau kita nggak usah datang, mendingan apa? Gosok aja pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mursidi. Pertanyaannya apa di? Pak Haji, saya di kampung mau nyalon kepala desa. Ya. Insya Allah tanggal 16 besok pendaftaran. Tapi penjagalannya luar biasa. Apa? Apa? Para penjagalnya, Apa yang luar biasa? petahana itu mau menjegal saya supaya saya tidak. Petahana. Ya, petahana. Oh, yang luraja yang ada. Nah, Terus? itu mau menjegal saya luar biasa Pak Haji. Mulai dari kecamatan sampai kabupaten. Tapi alhamdulillah tanggal 31 kemarin udah terbentuk panitia. Dari panitia itulah tidak akan dilaksanakan, kalau tidak terbentuk tidak akan dilaksanakan pilkades. Pertanyaannya, Pertanyaannya, cara gimana untuk menanggulangi petahana yang kayak gitu? gampang. Nah, kalau- Maksudnya, ya, lo pengen jadi lurah kan? iya, Lo harus jadi lurah. iya. Syaratnya apa biar lo jadi lurah? Gampang. Lo datengin bayi yang kecil. Coba lo liatin tuh bayi. Kalau tuh bayi ngeliat lo teriak, nggak bakal jadi lurah. Ajaib banyak. Ajaib bayinya. Apa? Bayinya ajaib kalau teriak. Iya. Gue aja ngeliat lo takut. Coba lo inget-inget dulu. Dari muda sampai setua ini, lo pernah gak minum air doa? Sering. Doa dari orang tua ya sering. Minum air doa. Minum air doa. Ya, doa. Airnya didoain. Kamu minum. Oh ya, sering. Oh, iya. Di badan lo ada hodamnya banyak. Badan lo ada jinnya. Itu. Cara ngetesnya. Lo deketin bayi yang lagi lucu-lucunya umur 3 bulan, 4 bulan. Kalau lo deketin dia nangis, berarti yang dia lihat bukan lo. Gitu. Nah, keluarin dulu tuh jinnya, hodamnya, supaya hoki mau masuk. Kalau gue tanya, hoki, lak, hoki, masuk. Gue aja takut. Takut. Nah, cara mengeluarnya gimana Pak Haji? Hah? Cara mengeluarnya?
remes 9 kali pakai teko. Siap. Siap. Iya. Jadi kalau ini alat kelamin kamu, jadi ngaduk kayak gini. 9 kali minum selama 9 hari. Hoki lo begini. Hoki lo nggak ada sekarang. Kok nggak ada? Karena dalamnya ada jinnya, banyak hodamnya. Tuh. Jadi lo boros. Lo makannya sepiring, hodam lo makannya sebakul. Hodam lo makannya bubur semangkok, hodam lo makannya sepanci. Jadi lo megang duit, nggak bakal utuh, kepake aja, bawaannya kepake aja. Beli ini. Jadi saldo lo nggak pernah banyak. Jawab dulu, jawab, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa? Pengobatan aja. Jadi kalau lo mau jadi lurah, keluarin dulu tuh itu yang ada di dalam bersih. Nanti hoki maksudnya ridhonya Allah. Begini bos. Sekarang kalau kau masukkan kontra bos, kontra. Buktinya apa kalau kontra? Lo deketin anak umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lo tengokin, nangis gak dia? Takut, harusnya enggak. Pak Haji, bisa gak anak kecil yang gue deketin nggak nangis? Nah, lo mesti datang bawa duit. Oh, sayang. Nanti kalau duitnya ini diambil sama ibunya, nah lo buru-buru kawinin tuh ibunya. Ada lagi? Petahana ini mau ngancam, mau bunuh. Bunuh lo. Nah, kalau terdaftar, panitia menerima pendaftaran saya, mau dibunuh secara ilmu hitam. Untuk menanggulangi itu gimana Pak? Bos, lu tuh sampai kiamat nggak bakal kena santet. Nggak mungkin lo kena santet, nggak mungkin kan. Satu, ganteng nggak, jelek iya, putih nggak, hitam iya. Kalau gue tanya nih, gue kan temenan sama ilmu santet, gue tanya, santet mau gak sama dia? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mempan. Nggak mempan. Nggak bakal mempan. Nah, kan gue udah pernah ngomong di YouTube, maksud lu nggak ingat? Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH-nya dibalik, yang perempuan, tidak akan kena santet. Udah balik aja. Kalau sampai dia nekat nyantetnya bisa set berbalik, nyik, set, ngejar yang bikin. Apalagi kalau lo mau setuju, celana dalam yang lo pakai, celana dalam istri lo, BH-nya istri lo yang pakai. Bener. Pada saat santet mau nyerang lo, nanti dia laporan ke yang bikin santet. Ini bukan orangnya, buktinya Pak, celana dalamnya bukan, BH-nya bukan. Akhirnya dia berbalik, lo kerjain gue kejar lo, karena gue butuh tumbal, set, langsung. Itu. Jadi lo kalau mau tidur, mau aktivitas, mau apa aja, lo harus pakai celana dalam istri lo. Dan celana dalam lo jangan dipakai ke istri. Jadi jangan tukeran. Kalau istri lo pakai celana dalam lo, yang kena sakit istri lo. Wah, ini ilmu baru bos. Nanti kalau dukun santet denger ini YouTube gue, dia lagi bikin program tambah aplikasi karena ada ilmu baru, mau disantet celana dalamnya nggak dipakai. Kan orang kan kalau dia celana dalam bos. Nah, jadi mulai besok bilang sama istri, lo kalau panggil istri apa? Neng. Beli celana dalam 2 kodi 40 lembar. Kamu pakai yang baru, yang bekas kamu saya yang pakai. Gitu. Nggak bakal kena santet. Nanti yang nyantet lo kan mati, lo tinggal melayat, kabarin ke gue, Ji, bener mati. Alhamdulillah. Nah buru-buru kalau dia mati, celana dalam lo yang istri yang lo pakai, lo kerek setengah tiang. Negara berkabut. jangan bendera merah putih,
Itu mah sakral bener. Coba dulu benderanya bilang sama bendera, ntar dulu sebentar ya, gue minjem tiangnya. Nah celana dalam lo kerek setengah tiang. Ada lagi? Terima kasih. Oke, lagi celana dalam istri ya, biar nggak kena santet ya. Kalau lo pakai celana dalam, habis so, disantet. Karena dia santetnya luar biasa, runcing. Kalau gue udah lihat runcing, jadi lo cuman lewat. Gimana caranya tolak balanya? Celana dalam lo jangan dipakai, pakai celana dalam istri lo tiap hari aktivitas. Minimal sekali dulu dipakai sama istri lo pakai. Ntar nggak bakal kena. Ini ilmu baru, ilmu baru. Tapi kalau celana dalam saya sendiri udah berapa hari ini, karena saya sebelum kesini lihat YouTube-nya Pak Haji, kasih tahu istri, ya alhamdulillah udah saya laksanakan itu Pak. Dibalik. 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 Ya. Tapi ini santetnya kelas kakap bos. Memang Walaupun dibalik itu bisa deteksi bos. Hah? Memang yang disewa itu luar biasa. Iya maksudnya dia nyewa ilmu santetnya kelas kakap. Ya kan? Ya. Betul. Betul. Tepuk tangan dong. Ilmu RDAY ilmu apa? Ilmu santet menyantet kok ada di RDAY. Emang luar biasa. Pokoknya caranya kalau lo nggak mau kena santet, pakai celana dalam istri atau pakai celana dalam siapa aja bebas, jangan pakai celana dalam yang harus lawan jenis. Ya. Ji, celana dalam gue, istri gue nggak muat, lo pinjem ibu-ibu yang ukurannya kalau ada nggak? Ada lagi? Terima kasih. Pak. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atang bin Idi. Atang bin Ii. Bin Idi. Bin Ii. Idi. Ii. Saya maunya Atang bin Uu. Kenapa yang didatangin datang bin Ii? Pertanyaan bos. Pertanyaan saya kelilit hutang sama bank, sama perorangan, sama semua bank. Saya kelilit hutang BPR, BRI. Utang BRI berapa? Ya semuanya di jumlahnya 700. 700 juta. Ya. Ya. Jaminannya apa? Jaminannya rumah mau disita. Yang disita rumahnya, Rumahnya. apa alat kelamin bapak? Ya rumah. Rumah, nggak apa-apa kan rumah. Alat kelamin enggak kan? Enggak. Jadi gini Pak, Bu, buat bapak dan ibu yang punya hutang di bank atau hutangnya di mana aja dibuka coletan comel. Kalau bapak dan ibu punya hutang, kalau rumahnya mau disita, rumahnya mau dilelang, kuncinya satu. Bapak dan ibu ini buat syarat aja, biar nggak dilelang, biar nggak disita. Tahap pertama yang dulu saya kasih tahu. Coba bapak dan ibu datang kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui bahwa kita pernah punya kesalahan. Yang ingat aja, kita pernah bikin kesalahan apa? Apakah itu kesalahan ke istri, apakah kesalahan ke suami, atau bikin kesalahan ke anak, atau bikin kesalahan ke kalau punya perusahaan ke karyawan. Tapi pada saat lalu, bukan yang sekarang, yang lalu, pada saat bapak dan ibu lagi jaya-jayanya, jangan bapak dan ibu lagi terpuruk, nggak bisa. Waktu jaya-jayanya, waktu the bestnya, pernah bikin kesalahan apa? Pasti ingat. Nah, waktu bapak utangnya udah ngambil kredit, atau bapak belum ngambil utang, bapak nggak punya utang, tapi lagi jaya-jayanya, pernah bikin kesalahan apa sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan kita? Satu aja, biar cepat. 3. Ingat. Bukannya bapak dan ibu pas terpuruk ya, jadi nggak emosian, pernah ngucap ini, bukan. Pada saat bapak dan ibu lagi sehat, lagi waras-warasnya. Nah, coba ingat, satu aja. Paling banyak 3, the best. Coba ingat. Ya saya kesalahannya sama istri sebelum nikah. Sebelum nikah, Ya. diapain istri? Ya gitulah. Gitulah. Ya. Di mana?
Ya di rumah orang tua saya. Oh iya? Ya. Ya. Terus terang saya mah ya. Sampai sekarang ya anak saya ingin sabar. Gitu. Sabar. Ya ingin Maksudnya, sabar maksud saya ya jangan. Bos, kalau kamu belum nikah, kamu begini, itu bukan kesalahan, itu kenikmatan. Ya. Bukan yang itu mah semua orang juga mau. Kan dulu awam Pak. Nggak tahu. Nggak tahu ke apa ya. Ke kesalahan besar gitu. Itu nggak salah besar Pak. Orang kadang ngomongnya apa juga mau. Itu mah enak bos. Bukan itu. Maksud saya, Bapak pernah berbuat salah kepada Allah, bukan salahnya dalam arti patah ke suami, istri, anak, bukan, itu hanya pelampiasan. Contoh nih Pak, Bapak ngomongnya begini, misalkan ke istri atau ngomongnya ke anak, bilangnya gini, pokoknya anak harus sekolah. Kata istri gini, Pak, duit dari mana Pak? Sekarang pendidikan kan mahal. Tidak ada, Bapak nih uang mah ada aja. Mau berapa buat sekolah? Ada. Nah itu namanya sombong. Bukan begini. Kalau begini juga endang. Kan takut sama Allah saya. Gitu. Enggak. Bukan ini ya Bu. Jangan. Itu mah bagian dari enak. Jangan dibahas. Itu. Terus kamu ngomong ke anak, kamu tugas belajar, tugas Bapak cari duit. Kamu belajar, tugas Bapak cari duit. Nah itu sombong bos. Kata Allah, lu nggak cari duit juga anak lu tetap bisa sekolah kok. Lu baru dikasih harta banyak, sombongnya malaikat. Begitu. Jadi ngomongnya begitu. Kalau begini emang Bapak marah-marah. Marah-marah ya? Enggak. Yang enggak. Yang ada ngomongnya apa lagi? Ya. Tadi gue tahu ya, otak lo lari kemana gue tahu ya. Otak lo larinya sebelum merit. Gak masalah bos, itu bagian dari piknik keluar kota. Maksud saya, kamu pernah ngucap apa kepada anak atau kepada istri yang bikin Tuhan nyelekit, sakit hati? Itu tadi salah satunya. Kamu tugasnya belajar, Bapak tugasnya cari duit. Nggak boleh bos. Emang duit dicari? Siapa bilang duit dicari? Duit datang. Kalau Bapak nyari duit, duitnya lari. Buktinya, coba Bapak berdiri siang-siang yang ada bayangan matahari, makin Bapak jalan ngejar bayangan, bayangannya lari. Betul nggak? Udah pernah ngalamin? Hah? Bapak berdiri, ada matahari, terus ada bayangan. Bayangan ini dikejar, lari gak bayangannya? Apa bisa ketangkep? Enggak. Ini yang Bapak tinggalin, nanti bayangan ini ngikut. Nah, coba Bapak nanti di rumah, Bapak dan Ibu, ingat-ingat, pernah sombong apa sama Allah yang dilampiasin ke istri atau ke anak? Satu aja. Pada saat lagi jaya-jayanya, pada saat lagi pernikahan, pada saat ya, coba Bapak, ingat-ingat. Nanti kamu ingat-ingat dulu ya. Ya. Rumahnya di mana? Ciamis. Boleh datang lagi, boleh japri saya, boleh pun enggak, ingat-ingat. Pernah berbuat salah apa sama Allah? Nah, pernah berbuat salah apa sama Allah? Satu aja biar cepat. Bisa? Ya bisa. Biar utangnya cepat lunas. Ya bisa. Oke, 2. Rumah yang mau dilelang, mau dijual tuh 1 rumah atau 2 rumah yang jaminan bank? 6 rumah. 6 rumah, Ya. 6-6-nya mau dilelang, Ya. 6-6-nya mau disita. Ya. Jadi lo cuma punya alat kelamin doang dong. Itu juga karena nempel. Kan saya Mungkin kalau nggak nempel juga punya lo dilelang. Kan saya percaya ke Allah itu. Hah? Yakin ke Allah itu. Yakinnya gimana? Jangan disita gitu. Nah, 6 rumah tuh yang ninggalin siapa? Kakak, adik. Kakak adik. Ya. Oh jadi sertifikatnya dipinjam sama kamu? Enggak, 6 rumah tapi sertifikat 1. Hah? 6 rumah sertifikatnya 1. 6 rumah 1 sertifikat 1? Iya. Kok bisa? Oh dempet. Jadi tadinya belum bikin rumah asalnya cuman 1, tapi bapaknya bikin sama kakak sama adik gitu. Di situ di tanah segitu.
Dia ngumpul Pak. Pak, kalau saya ajarin kan lama, bisa 2 jam 3 jam. Ya. Bapak nginep besok privat aja, biar besok hari Senin terkabul, bisa. Bisa. Ya Bapak nginep di sini ya. Ya. Soalnya kalau saya ngajarin, kasihan yang lain. Ya, ya, ya. Bisa butuh 2 jam 3 jam. Kita privat. Ya. Itu di ruangan bawah tuh. Ya, ya. Ya, di ruangan bawah tuh. Ya. Nanti kita ngobrol Iya. besok siang ya. Ya, ya. Ntar saya ajarin. Ya. Mau? Oh, Pak, yang mau Bapak gendong. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.